Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan lanjut part ketiga dari Treat Simple Man yang berjudul Sewu Dino. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari langsung menuju ceritanya. Della merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Della hanya melihat wajah Sri sembari tersenyum. Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane nggarai aku wegah njupuk nyawamu. Kamu tidak akan mati, Nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Tak kandani, nek kowe kepingin ero. Ono opo nang kene? Saya kasih tahu bila kamu ingin tahu sesuatu apa yang ada di sini. Sri masih terdiam. Ia tidak dapat berbicara. Ketakutan sudah memenuhi badannya. Wetrengen nengetan. Toto watu sebelah kidul. Bukaan di sini. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya. Lila berdiri membuka pintu, lalu menutupnya. Sri yang masih terjebak dalam ketakutan perlahan mulai berdiri. Melihat Della yang kembali tidur, tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara itu Sri pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju suatu tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan menuju timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka. Seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kalem, begitu menenggelamkan. Anehnya Sri justru mendekatinya. Seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dan rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu.
Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang janggal dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasang jagor, seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu bersamanya. Sesampainya di rumah, ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air minum. Malam sudah datang. Sri berada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar. Sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak, melihat Dini yang membilas Della. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepas rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum
mengatakan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong. Kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuman bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka semua harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini. Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihatnya. Telinganya, telinga Dini, benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan salah satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinoni caiki kari ngitung areng." Sisa 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih syok. "Ayo goleki cakuwi, mumpung urung adoh. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Hei, golek caiku bengi dedet ngene. Gendeng kon. Apa cari anak itu malam petang seperti ini? Gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham ta posisine? Ya apa nek wong tua iku ro? Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang tua itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki apa? Sopo sing duwe barang ini iki? Awakmu kan? Lalu ini apa? Siapa yang punya barang ini? Ini punyamu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Joko Dini, biar tak cari caiku. Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon atau dapur, lantas keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja.
Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak ia keluar dari rumah. Sudah tak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Dan semoga saja itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun, seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia tetap mendekati pohon beringin, tempat di mana ia menemukan boneka pasak Jagor itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu. Ia melihat Della seperti sudah menunggunya. Della hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerakan tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedekkan kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tua iku rupane gak goblok yo. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Della. Percuma, aku ra iso metu tekan alas iki. Percuma saja, ternyata aku tidak bisa keluar dari hutan ini. Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Wis cidek waktune dilungkas, sudah dekat waktunya, sebentar lagi, kata Della. Kalimat Della terakhir seakan memberi isyarat tentang sesuatu. Cik Ro ngerti, masih belum ngerti. Rambut sing dicuwili kancamu iku mbok pikir opo? Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Della, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. Mbok pikir aku sengaja mbujuk awakmu to? Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Cik Ro ngerti bisa, masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kaki Sri berat, memikirkan kemungkinan yang tadi ia pikirkan. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu.
yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. "Erna mati, Sri, muntah getih. Erna meninggal, Sri, dia muntah darah." Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan kepada Dini apa yang terjadi pada Erna dan apa yang terjadi pada Della. Apa yang disembunyikan orang tua itu dan apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet, karena mereka bertiga memiliki weton yang sama, yaitu Jumat Kliwon. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. "Boneka iki media kanggo nyantet Della. Dibulet rambutnya Della ket awal. Sopo sing wani buka rambut iki kudu siap konsekuensi opo santete Della. Kudu siap konsekuensi nompo santete Della. Masalahe nek wong biasa sing buka mek nekakno nyawa dados." Boneka ini media untuk mencelakai Della. Diikat rambut Della sejak awal. Siapa yang berani membuka harus siap menerima konsekuensi santetnya si Della. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda maneh nek sing buka wetone padha karo Della. Yaiku kene. Sisuk mateni kene. Iso ngringano santete Della. Aku yakin boneka iki gak mek siji. Iso ana 3 sampai 10. Aku gak ero, Din, tapi Erna wis dadi korban sawijine kari awakmu karo aku. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Della, yaitu kita. Bisa membunuh dan bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya tidak hanya 1, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Dan sekarang tinggal kita. Goblokku, aku ora ngerti Erna bakal banting bonekane. Boneka sing wis dadi ganti sukmane dheke. Nek bonekane rusak, sing buka iku nampa akibat perbuatane. Bodohnya aku tidak mengerti kalau Erna akan membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi bila boneka itu rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi, si sopir. Ia menggendong Della di punggungnya, dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam.
Ia tidak banyak berbicara, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatap dingin. Tutup penai lambemu, bayi raru opo-opo ae gegabah temen. Tutup saja mulutmu, bayi yang tidak tahu apa-apa, bahkan seenaknya sendiri mengambil resiko. Itu adalah terakhir kali Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di dalam mobil. Mereka menuju kediaman Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Bila pekerjaan dengan gaji sebesar itu memiliki risiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang yang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Mereka dipersilahkan duduk. Memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Aku melok sedih ambek nasibe koncomu, Nduk. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi aku wis jamin keluargane bakal oleh kewajibane sing pantes diterima. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas mereka terima. Saiki opo sing kepengin mau omongno nang ngarepku? Sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya. Kulo badhe mundur, Mbah. Saya mau mundur. Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum. Boleh, tapi aku ranjamin nyawamu yo. Boleh, tapi aku tidak bisa menjamin nyawamu. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki opo? Mundur? Tanya Mbah Krasa. Matanya mengintimidasi. Boten, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. Asline ra perlu ana korban. Nak padha nurut ambek simbah. Mek butuh nurut to, Nduk. Apa angel ngrungokne wong tuwa. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang simbah katakan. Cuman butuh nurut saja. Apa susahnya sih mendengarkan orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun Sri merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin.
Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Della Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan keningnya. Ia diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sambil berdiri. Lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Krasa mengatakan, "Koan rong cerita ta ning Caca iki, opo sing asline kedaden? Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mbah Krasa tenang. "Kemeru, sok tahu," kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya. Boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? "Tak critakno kabeh saiki, rungokno. Nanging nek aku wis crita apa sing bakal kedaden nang kon-kon iki ra iso dicabut. Awakmu kudu nurut ya." "Saya ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita apa yang terjadi sama kalian, tidak akan bisa dicabut. Kalian harus nurut ya. Nurut sampai Della iso selamat, utawa nyawa kawan-kawan ra bakal selamat. Bodoh karo Della. Nurut sampai Della bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat seperti Della." Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet sewu dino iku jenenge. Santet gur mateni sak garis keluarga, nganggo mateni sukmone tekan anak ragil. Keluarga Atmojo wis duwe musuh nang ndi. Dadi asal muasal kabeh iki tekan lengahe aku ngawasi keluarga iki. Della gak tak sangka bakal dadi target santet iki. Santet 1000 hari, itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki banyak musuh. Jadi asal mula semuanya ini berasal dari kelengahan saya mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Della akan menjadi korban santet. Santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media kanggo santet iki macem-macem. Salah sijine gawe boneka sing diisi rambut, sing kepingin dientekno keluargane. Nasib Della saiki ditentukno nang ndi boneka iki saiki. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Della sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya aku ora iso goleki nang ndi kae boneka iku ditandur. Masalahnya saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Lan ono piro, aku gak ero. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka sing mau temoni iku salah sijine. Boneka sing tau tak temokno nang omah iki. Aku sengaja nandur nang kono
ben engko nek wektune iso digawe ngeringakno beban loroi Della. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanamkan boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Iling, ben bengi aku wis ngiling awakmu. Ojo buka lawang, tapi awakmu cik nambeng. Ingat, waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengar. Asli nih, keluarga sing ngirim santet iki cik goleki Della. Soale sadurunge Banarogo ketemu sing Arture, Della gak bakal iso mati. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa mati bila sang Banarogo belum bertemu dengan Seng Arture. Della tidak akan bisa meninggal bila sang Banarogo belum bertemu dengan Seng Arture. Della belum bisa mati. Secara otomatis santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Sinten Seng Arture niku? Siapa Seng Arture itu? Sing saiki tangi nek Della gak dicencang tali irengiku, kata Mbah Tami. Jadi, tanya Sri, kari ngenteni waktu kanggo tekani Banarogo goleki bojone Seng Arture sing ana ning awake Della. Tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya Seng Arture yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tami persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Dini merupakan ibu dari 2 anak. Satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda, dan hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutupi kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Della, atau mungkin Seng Arture. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Wis mari tondo penjelasane. Nek wis dirasa mari ibu pamit. Engko ben sugih sing ngeternak awakmu karo neng Della. Sudah selesai penjelasannya,
Kalau sudah, ibu mau pamit, nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore ini. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang menyiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar. Tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar, "Siji takkan kene sing bakal urip sampai iki mari. Sri sepurane nah aku bakal nglakoni opo ae ben iso tetap urip. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup." Ucap Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia mendengar itu? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacatnya. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. "Sadurunge kupingku pedhot, Dela mbisiki aku. Siji sing bakal slamet kanggo kembang klithik. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini." Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa. Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela berada sekarang. "Aku melok berduka ambek kancamu, Sri." "Mbak Din, aku ikut berduka ya, Sri." "Mbak Dini," kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau anyaman bambu. Di samping kiri kanan, setiap jengkal rumah saling berjauhan. Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh
dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan-akan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihat Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Oke teman-teman, sampai sini dulu part ketiganya. Part keempatnya akan kita lanjut besok. Jadi tetap tunggu cerita horor selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.